Sebuah pengakuan yang mengguncang jagat hiburan tanah air. Di tengah gemerlap acara fan meeting eksklusif brand kecantikan Careso, sebuah momen tak terduga terjadi, bukan karena produk baru atau diskon besar, melainkan karena sebuah pengakuan jujur dari hati seorang pria bernama Giorgio Antonio. Di hadapan ratusan fans Sergio, di bawah sorot lampu dan tepuk tangan penonton, Giorgio dengan tenang, namun penuh makna, mengungkapkan sesuatu yang selama ini hanya diduga-duga. Saya sudah tertarik pada Sarwendah sejak 4-5 tahun lalu. Bukan saat mereka pertama kali live bareng. Bukan setelah perceraian. Tapi jauh sebelum semua itu terjadi. Saat Sarwendah masih menjadi istri Ruben Onsu, dan Giorgio hanyalah salah satu dari jutaan penonton di layar kaca. Pengakuan ini terungkap bukan langsung dari mulut Giorgio, tapi lewat cerita manis dari Manda, asisten pribadi Sarwendah, yang diminta menceritakan awal mula kedekatan keduanya. Jadi guys, Papio itu anaknya YouTube banget, ujar Manda sambil tertawa, membuat seluruh ruangan langsung memperhatikan. Dia tuh selalu nonton YouTube. Lagi makan? Nonton YouTube. Macet? Nonton YouTube. Dan disitulah dia pertama kali ketemu Mamio. Ya, cinta ini berawal dari dunia digital. Saat Sarwendah aktif membuat vlog harian, konten masak-masak, dan vlog keluarga, Giorgio duduk di suatu tempat, menyaksikan tanpa pernah bermimpi bisa bertemu secara langsung. Namun, yang menarik, Giorgio bukan sekadar terpikat oleh kecantikan fisik. Menurut Manda, Giorgio memiliki tipe wanita spesifik. Dia suka cewek oriental, polos, natural, innocent. Nah, pas dia lihat Sarwendah, langsung bilang, "Ini artis siapa? Kok cantik ya?" Dan ternyata dia terus nonton. Terus dan terus. Tanpa sadar, benih-benih cinta sudah tumbuh sejak lama. Di balik layar, dalam diam, tanpa pernah disampaikan. Ketika Manda menanyakan lebih lanjut, Giorgio tidak membantah. Ia malah mengiyakan dengan senyum tipis yang penuh arti. "Iya, saya sudah lupa kapan pastinya. Tapi mungkin 4-5 tahun lalulah. Waktu itu belum ada dunia live, belum ada kerja bareng. Saya melihat dari jauh." Kalimat itu seperti peluru emosional yang langsung menghujam hati jutaan orang. Karena ini bukan lagi soal chemistry di live streaming, bukan soal kesempatan setelah perceraian. Ini adalah cinta yang telah lama menunggu. Sabar, tanpa terburu-buru, hanya ingin waktu yang tepat. Dan ketika Sarwendah akhirnya resmi bercerai dari Ruben Onsu pada 2024, Giorgio tidak menunggu lama. Ia langsung mengajak kolaborasi bisnis, membangun hubungan profesional yang cepat berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan merebut. Ini bukan memanfaatkan. Ini adalah akhir dari penantian panjang. Netizen langsung teringat pada momen historis live 12-12 pertama mereka. Saat itu, Giorgio hanya dijadwalkan tampil 15 menit. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap stay sampai live selesai. Bahkan, enggan pergi. Matanya tak pernah lepas dari Sarwendah. Ada tatapan, ada senyum kecil, ada chemistry yang langsung terasa. Fans langsung curiga. Ini bukan sekadar kerjaan. Ini cinta. Dan kini, dengan pengakuan Giorgio, semua puzzle terjawab. Kenapa dia datang? Kenapa dia beta? Kenapa dia terus ingin kolaborasi? Karena dia sudah menunggu momen ini selama 5 tahun. YLS, senang banget deh dengarnya. Gio nunggui jandanya Mamio. Tika ***, kelihatan kok pas live 12-12, kelihatan siapa yang kecintaan. Katanya 15 menit doang ikutnya, gak tahunya sampai selesai. Mana mau pergi kayak berat gitu. Alifavia, pantesan pas pertama live yang awalnya 15 menit jadi sampai selesai. Habis itu langsung tancap gas ya Pak karena tahu Mamio single. Yang membuat hubungan ini begitu kuat bukan hanya chemistry mereka, tapi penerimaan dari anak-anak Sarwendah. Betran Peto, sang putra sulung, dengan bijak berkata, "Kalau itu terbaik untuk adik-adik, aku support." Thalia dan Tania sudah nyaman memanggil Giorgio Uncle Gio, bahkan terlihat akrab saat ia datang ke rumah.
Dan yang paling menyentuh, saat Giorgio menyebut barang itu milik Sergio di live, Tanya langsung tersenyum malu, menggaruk kepala, dan salah tingkah. Reaksi klasik anak yang melihat ibunya mulai memiliki kebahagiaan baru. Belum lama ini, heboh unggahan Sarwendah soal Lavender Mariage. Pernikahan yang dilakukan bukan karena cinta, melainkan tekanan sosial. Ia menyebut, sayang-sayang aku yang pernah ngalamin, pasti tahu dong apa itu Lavender Mariage. Banyak yang menduga kalimat itu merujuk pada masa lalunya dengan Ruben Onsu. Meski tidak pernah dikonfirmasi, ketenangan keduanya pasca cerai justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah pernikahan mereka dulu dibangun atas dasar cinta? Atau tekanan dari keluarga, fans, dan dunia hiburan? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal jelas, Sarwendah kini tidak lagi hidup untuk citra. Ia hidup untuk kebahagiaan dirinya dan anak-anaknya. Dan jika benar ia pernah mengalami dinamika rumah tangga yang tidak autentik, maka kini, dengan Giorgio, ia sedang menulis ulang cerita hidupnya. Hingga kini, baik Sarwendah maupun Giorgio belum memberi konfirmasi resmi soal status hubungan mereka. Tapi satu hal pasti, Pengakuan ini bukan sekadar nostalgia. ini adalah deklarasi cinta. Karena tidak ada pria waras yang akan menghabiskan 5 tahun hanya demi menonton YouTube mantan istri orang, kecuali hatinya sudah terlanjur jatuh. Ini bukan instan, ini bukan oportunis. Ini adalah cinta yang sabar, yang menunggu, dan akhirnya bisa mencintai dengan terang-terangan. Dan jika suatu hari nanti mereka benar-benar menikah, maka momen ini akan dikenang sebagai titik balik. Saat seorang pria mengakui bahwa ia telah jatuh cinta dari jauh, dan akhirnya bisa memegang tangan wanita yang selama ini hanya bisa ia lihat di layar.